Saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Oh, iya. Karena nasabnya itu bukan anak kiai. 2018, ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Seru ya terkait perdebatan soal ijazah Pak Jokowi sampai-sampai di acara Aiman. Dari setiap episode rakyat bersuara, hal tersebut yang dibahas secara terus-menerus. Dan kali ini hampir saja panggung Aiman ini ambruk. Dan bukan saja sampai di situ sahabat. Ternyata Gus Nur yang dulunya sudah pernah berjanji bahwa dia tidak akan mengorek-ngorek lagi Pak Jokowi tak kala diskursus ini semakin menguak dan dia sudah mulai diundang di TV nasional lagi untuk bicara. Kembali dia keluar-keluar memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada dan bahkan tidak lagi bicara soal palsu, tapi memang tidak ada. Dan dia berani mencium katanya kakinya Pak Jokowi atau siapapun yang memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi. Nah, hal lain yang disampaikan oleh Gus Nur yang tak kalah membuat saya sangat kaget sebenarnya adalah dia membongkar proses BAP yang dia alami, seolah-olah bahwa seluruh saksi dia tuding itu adalah saksi settingan semua, saksi palsu, termasuk saksi ahli. Ini kan berbahaya sekali, bisa berdampak hukum lagi bagi Suginur ini. Jadi sepertinya memang Suginur ini tidak ada kapok-kapoknya. Coba kita lihat bagaimana videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat panggilan, saya datang di BAP, saksi awalnya, BAP, setelah selesai, baru penyidiknya balik lagi ke ruangan yang lain. Tidak lama kemudian datang lagi, naik jadi tersangka. Di hari yang sama? Ya, di hari yang sama, naik jadi tersangka, di BAP langsung dijebloskan ke Bareskrim di lantai 15 itu. Langsung diisolasi 2 minggu. Nah, jadi selama isolasi itu kita sering sesekali dibon ke atas, ditanya jawab. Nah ini Bang Aiman, jadi penyidik waktu itu ngomong sama saya, Gus Nur, ada 4 pasal berlapis, 4 atau 3. Yang pertama, penodaan agama. Oke. Saya sudah gelar perkara sama MUI. Fik Gus Nur menodai agama. Yang kedua, menebarkan kebohongan. Yang ketiga, menebarkan kebencian. Sara itu. Oke. Jadi itu pasal yang dikenakan ke Gus Nur. Nah, berapa hari kemudian pengacara saya utus. Cari MUI yang mana, karena penyidik bilang sudah gelar perkara dengan MUI. Akhirnya kita kejar MUI yang mana, karena penyidik nggak mau ngomong. MUI yang mana, siapa namanya, nggak mau ngomong. Kita kejar, ada videonya itu viral. MUI nggak mau nemui, dan nggak ada klarifikasi apapun dari MUI. Itu yang pertama Bang Iman. Ya, tapi, boleh nggak diceritain yang mana yang dimaksudkan menodakan atau apa, menistakan, menodai agama? Yang mubahalah itu. Jadi saya sumpah Quran dengan Bambang Tri itu yang dianggap menodai agama. Isinya? Ya, apa? Kan kita kan podcast ini sama ya, Bambang Tri. Intinya Bambang Tri menceritakan kronologi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Saya kan nggak percaya. Oke, Mas Bambang, saya nggak percaya. Mungkin juga banyak pemirsa yang nggak percaya. Berani nggak saya sumpah Quran? Bambang Tri waktu itu ada tantang seperti itu. Nah, di dalam hati itu sebenarnya saya nggak mungkin berani ini orang gitu. Ternyata berani. Akhirnya saya ambilkan Al-Quran. Nah, begitu Al-Quran di tangan saya, masih saya tanya lagi, Mas Bambang, ini kan nggak live, nanti bisa saya potong, nggak usah malu, karena ini urusannya dunia akhirat.
Kalau memang nggak yakin, saya batalkan. Dan waktu itu Bambang Tri bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Di atas Al-Quran. Di atas Al-Quran. Dan itu yang kemudian dianggap melanggar menodai agama. Iya. Oke. Dan yang nuntun saya. Apabila yang saya tulis di dalam buku yang saya katakan ini bohong, saya, anak istri saya dilaknat, diazab sama Allah. Itu Bambang Tri. Tapi kalau ternyata yang saya tulis ini benar, maka kalian semua yang menggilangkan saya, kalian semua celaka. Itu aja sih mubalahnya. Maka ditangkaplah saya. Dan juga Bambang Tri waktu itu juga ditangkap. Betul. Nah, jadi 3 pasal intinya. Oke, proses berjalan. Ada satu pengacara datang ke saya, Mas Ahmad Huzinuddin dan beberapa teman. Gus Nur, ada kabar, tidak tahu kabar baik atau kabar buruk ini buat Gus Nur. Besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju urin, diborgol mungkin, dibawa naik ke lantai ke atas. Nah kalau besok Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Oh, oke. Kan? Dalam status tersangka ini ya? Iya, sudah ditahan saya. Oke. Dan saya jawab, saya lebih baik di penjara daripada saya minta maaf. Bukan berarti saya sombong, tapi saya belum terbukti bersalah. Nanti kalau saya terbukti bersalah di pengadilan, pengadilan memutuskan salah, baru saya minta maaf. Minta maaf itu kecil. Jadi akhirnya saya milih di penjara, Mas Aiman. Penyidikan selesai, pelimpahan ya, P21 ya. Dari Barreskrim saya dibawa ke Semarang, dilimpahkan di sana. Ditahan di Polda Jateng. Diisolasi di satu kamar yang tidak boleh ada napi lain masuk. Di gembok 1, ada lagi pintu di gembok 1. Di situ saya 2 minggu bersama Bambang Tri, tidak boleh telepon anak istri. Nah, di situ saya protes, ya, saya bentur-benturkan kepala saya ini ke ring ke besi trali itu, karena ada CCTV di situ. Ini kan nonton ini, insya Allah nonton semua ini, Polda Jateng ini, saya bentur-benturkan. Akhirnya datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan. Jadi tolong, saya mau telepon anak istri. Ya waktu itu dibantah sama Kabid Humas Polda waktu itu ya. Tapi sudah kita lawan terus di media. Nah, jadi intinya gitu Mas Aiman, saya sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu. Kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi, narkoba. Jadi kalau saya tidur harus gini Bang, saya nggak bisa begini kan, nendang orang nanti. Maksudnya 2,5 kali 2,5 meter? Ya kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Nah, Total di situ, 11 orang berarti, kan 9 plus Anda dan Bambang Tri? Ya, nah disitulah saya baru merasa bahwa inilah kriminalisasi hukum yang saya rasakan. Di situ, di titik itu saya baru merasakan. Sholat nggak normal, selonjor nggak bisa, ya begitulah kurang lebihnya. Akhirnya saya protes untuk dipindah di ruangan yang agak luas lagi. Oke, dan saya dipindah. Lalu tidak lama kemudian saya dipindah lagi ke Makobrimob Surakarta untuk menjalani proses sidang. Sidang dimulai. Jadi saya di tiap sidang dijemput dari Polres itu, Surakarta. Belum vonis ini, sidang selama 6 bulan. Nah ini inti yang mau saya sampaikan di sini. Di sini hakikat permasalahannya itu. Jadi ternyata saya baru sadar penyidik, jaksa ada 4 orang, hakim ada 3 orang, 35 saksi yang didatangkan untuk memberatkan saya di dalam sidang itu, dari teman sekolah, guru sekolah, semua didatangkan. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Gitu ya. Bahkan penyidik waktu di Barreskrim ngomong sama saya, Gus Nur, masa Saman percaya sama Bambang Tri? Saman ini orang baik, jangan mau dipengaruhi sama Bambang Tri. Saya itu loh sudah ke rumahnya Pak Jokowi, tak foto, saya sentuh, saya foto itu jasa aslinya itu. Penyidik ngomong gitu di depan saya, tapi tidak pernah menunjukkan mana fotonya, mana, hanya ngomong aja. Itu kurang lebihnya. Oke, saya kembali ke sidang. Sidang berlangsung, ada satu pengalaman yang 35 saksi, ada satu saksi Bu Guru tuh kayaknya itu, disumpah dengan Injil, karena dia mengaku beragama Kristen. Ya, akhirnya disumpah dengan Injil, ada videonya viral itu. Ternyata di tengah sidang berjalan,
Hampir saja dia lolos, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Salah satu pengacara saya menemukan di dalam BAP-nya itu, ibu itu mengatakan saya keberatan bahwa Al-Quran dijadikan alat berbohong, bersumpah sebagai umat Islam, saya keberatan. Gitu kan? Padahal tadi dia disumpah pakai Injil. Wah, langsung ruangan sidang menjadi gaduh, menjadi riuh. Artinya dia sebenarnya beragama Islam. Kristen, dia minta disumpah dengan Injil. Oke. Saya ini sudah dengan nama Tuhan Yesus Kristus gitulah bla 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 bla. Terus tapi dia ternyata menolak. di dalam BAP saya sebagai umat Islam merasa keberatan Al-Quran dijadikan alat berbohong begitu. Nah, dan akhirnya ribut. Silakan dicek tuh, masih ada video. Jadi maksudnya apa tuh? Ya, Berbeda. saksi bohong lah, saksi bohong ya. Pembohong akan dilindungi pendusta, kan sama saja itu. Nah, sampai akhirnya pengacara curiga. Dibukalah semua BAP itu. Ternyata sama BAP-nya. Hanya copy paste saja. Itu yang pertama yang saya temukan di ruang sidang. Sebelum sini boleh nggak saya potong dulu sebentar? Pak Arianto mungkin ada tanggap. Saya nggak nanggapi apa-apa. Oke, Dia kan cerita ya, kita dengarkan aja. baik. Oke, silakan Gus Nur. Ya Pak Arianto, salam takdim, salam hormat. Saya insya Allah kalau merah-merah Pak Arianto, saya nggak akan mencela-mencele dan nggak akan dusta, dan ini disaksikan semua yang terlibat dalam peristiwa hukum ini. Saya bisa membohongi orang, tapi saya nggak bisa membohongi anak istri saya ya. Saya nggak bisa membohongi diri saya. Oke, jadi intinya terjadilah mulai itu. Saya baru tahu ternyata saksi ahli yang didatangkan orang yang sama ketika jadi saksi ahlinya korban-korban ITE yang lain gitu kan. Jadi semacam instrumen hukum ya. Ini bagian pelapornya, ini bagian saksi ahlinya. Udah ada lengkap di situ. Gitu Mas Aiman. Nah, mumpung saya ingat, yang laporkan saya itu tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Sana orang Ciamis atau Cianjur saya nggak ngerti. Entah berantah maksudnya? Ya, tidak, daerah Jawa Barat sana. Ya maksudnya orangnya entah berantah nggak tahu namanya siapa dan lain sebagainya. Jadi nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi, nggak ada legal standing, nggak ada apa-apa. Oke. Tapi begitu cepat diproses. Oke ya, saya cerita lagi. 6 bulan proses sidang itu di Surakarta itu. 6 bulan, kurang lebih. Dengan 35 saksi yang tidak ada satupun pernah melihat ijazah aslinya. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Nah, akhirnya Bang Aiman, saya agak putus asa karena sudah nggak nemu bahasa lagi. Akhirnya keluarlah nadar dari hati saya kepada jaksanya itu. Pak Jaksa, Pak Arianto, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf ke media 7 hari 7 malam. Dan saya akan datangi semua keluarga besar Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya. Itu saya katakan di depan hakim, berkekuatan hukum. Ini kalau debat di TV ini kan mau sampai putus suratnya kan nggak ada kekuatan hukumnya ini. Ini saya di pengadilan. Hakimnya nonton itu, 3 hakim nonton ini siaran ini ya. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. JPU-nya ada 4 orang, Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. Bahkan nggak ada ijazah aslinya. Ternyata tetap divonis. Dituntut 10 tahun bahkan. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Kurang lebih seperti itu Bang Aiman. Nah, kenapa tertegun Mas Aiman? Yeah. Dan saya nggak perlu cerita ya betapa luar biasa penderitaan yang saya alami di dalam penjara, dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke Rutan Surakarta, Makobrimob. Tapi alhamdulillah ada keluarga yang support, ada Allah, ada Rasulullah, saya bertahan. Dan alhamdulillah keluar dari penjara tambah sehat. Oke. Masya Allah. Begitu Bang Aiman. Dan saya ingin tanyakan, sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Dengan pengalaman batin, kan saya juga punya nurani toh, punya hati nurani, punya pengamatan sendiri, dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada.
Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan. Ya enggak, kan saya sudah, itu kan sudah lewat di pengadilan. Kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun. Gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismond dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa. Saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli tidak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong. Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan. Dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya, boleh saya tanggapi ya. Terima kasih ya Bang Aiman. Saudara Sugi Nur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Sugi Nur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini. Tahun 2018 ketika saudara Sugi Nur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Betul kan? Sudah. Tunggu dulu sebentar, saya belum selesai. Artinya di sini bahwasanya ada benih-benih kebencian dalam diri saudara Sugi Nur ini. Poin 1. Kedua, beliau juga ini sangat benci dengan NU. Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ya, Kiai Haji Agil Sirot, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu dibuat berita-berita hoax dari mereka. Sehingga NU ini marah. Mohon maaf kalau saya salah, kena 10 bulan ya. Kena 10 bulan. Oke, nanti saya jawab. Ya, nanti bisa dijawab. Ini kan saya kan ini kan aja dulu. Jadi di sini kalau kita lihat, semestinya yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun itu, 4 tahun itu, ya sudah selesai dan mendapatkan amnesti itu. Artinya kembalilah kita, ya kembalilah kita bersama-sama keluarga, menjalin persahabatan, menjalin kasih sayang sesama umat Muslim maupun umat yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu benih-benih persatuan di sini. Itulah makna dari amnesti itu yang diberikan kepada seluruh, ya kepada seluruh yang terpidana. Oke. Diberikan amnesti. Baik. Saya berikan kesempatan Gus